Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ke soal berikutnya, yaitu balok sederhana simple beam dengan dua gaya atau gaya kombinasi antara lurus dan miring. Perhatikan di sini ada perbedaan ya, miringnya. Perhatikan yang ini, miringnya condongnya ke arah kiri, menghasilkan gaya negatif ya karena ke arah kiri, dan ini condongnya ke arah kanan, menghasilkan gaya positif. Oke, perhatikan lagi soalnya. Di sini ada dua gaya, kita anggap ini P1 16 ton dan ini P2 5 ton. P2 harus kita uraikan terhadap horizontal dan vertikal. Oke. Oke, selanjutnya perhatikan RAV. RBV adalah total jaraknya 8, 3 ditambah 2 ditambah 3. Jarak A ke C3, C ke D2, dan D ke B 3 meter. Di sini kita uraikan lagi, dia menggunakan sudut istimewa 345, tinggal kita balik sudutnya. Pertanyaannya sama, kita diminta menghitung reaksi tumpuan di A dan di B dengan menggambarkan free body diagramnya, sharing force diagram, bending moment diagram, dan normal force diagram. Oke, penyelesaiannya kita ikuti segitiganya 3, 4, 5. Perhatikan untuk gaya yang vertikal. Ini garis vertikalnya. Maka 4/5. Oke, 4/5 dikali 5 sama dengan 4 ton. 4/5. Ini garis lurusnya. Kita dapatkan untuk gaya lurusnya sebesar 4 ton. Kemudian gaya horizontal yang ke arah kiri sesuai dengan uraian gayanya. Ini yang gaya lurusnya di sini berarti 3/5. 3/5. 3/5 dikali 5 sama dengan 3 ton. Maka sudah kita dapatkan penguraian gayanya, vertikalnya 4 ton dan horizontalnya 3 ton ya. Diingat. Oke, selanjutnya sigma H sama dengan 0. RAH-nya karena sudah negatif, maka min 3 sama dengan 0. RAH kebalikannya, searahnya ke arah kiri, maka dia yang ke arah kanan adalah positif atau keluar dari gaya batang sebesar 3 ton. Kemudian ada 16 ton nilai P1 dan hasil penguraian tadi adalah 4 ton vertikal dan 3 ton horizontal. Oke, kita menghitung sigma moment. Untuk membuat pribadi diagram, tetap kalian kasih ukuran di sini ya. Berarti di sini 3, 2, 3 pribadi diagram. Ini nanti kalau sudah jadi baru dimasukkan, maka jadilah dia pribadi diagram yang utuh seperti ini. Kita hitung dulu sigma moment di B. Semua kita arahkan ke B. RAV dikali jarak terhadap B adalah 8. 3 ditambah 2 ditambah 3, 8. Kemudian P terhadap B, lihat arah positif negatifnya, 16 dikali 5. 5 didapat dari jarak tadi, 2 ditambah 3, 5 ya. Kemudian 4 dikali 3, jaraknya 3. Maka didapatkan 16 dikali 5 dikurang 4 dikali 3 adalah 92. Ini pindah ruas, 92 dibagi 8 sama dengan 11,5 ton. Maka kita dapatkan reaksi AV sebesar 11,5 ton ke atas. Kemudian sigma moment di A. Sigma moment di A, perhatikan di A, maka semua arahnya ke B. RBP terhadap A adalah jaraknya 8. Jadi RBP dikali 8 dikurang 16 dikali jaraknya 3. Yang terdekat dulu. 16 dikali 3, kemudian dikurang 4 dikali jaraknya 5. 16 dikali 3 dikurang 4 dikali 5 adalah 8. Hasilnya dibagi 8 kita dapatkan 6 ton. Selanjutnya kita letakkan di sini sebesar 6 ton. Kita mulai memasukkan diagram-diagramnya. Kita mulai dengan sharing force diagram atau gaya lintang. Perhatikan di sini sudah tinggal kita uraikan. Ada 11,5 tarik ke atas, tutup terhadap titik C. Kemudian 11,5 ada gaya menurun ke bawah sebesar 16, maka hasilnya nanti akan min. 11,5 dikurang 16 min 4,5, turun ke bawah, ditutup sampai ke sini.
Kemudian ada gaya lagi menurun, otomatis minnya bertambah, 4,5 ditambah 4 adalah min, 8,5. Tarik ke bawah, kemudian geser ke kanan dan ditutup. Maka kita dapatkan shearing force diagramnya ya. Bisa sambil dipahami, karena itu untuk gaya yang bekerja melawan batang. 1, 2, 3, 4. Oke, di sini. Selanjutnya NFD. NFD mengapa nilai negatif? Karena dia itu meninggalkan ke arah kiri, meninggalkan, maka hasilnya adalah negatif. NFC, norma Ford diagram, itu terjadi apabila ada gaya miring sebesar 3 ton tutup sampai di titik C. Sampai di titik D. Jadi 3 ditambah 2, kalian tutup semua, garis-garis, kemudian tarik, ditutup dengan min 3T. Kenapa min? Karena di sini tadi gayanya dia keluar dari arah ke kiri. Jadi hasilnya negatif. Maka berpengaruh juga terhadap shearingnya, nilainya negatif. Ya. Untuk BMD, bending moment diagram, perhatikan ada gaya yang bekerja. Yang kalian perhatikan ada ini, mencari momen adalah ini. 11,5 dikali jarak 3 terhadap titik C. 11,5 dikali 3. Didapat hasilnya 34,5. Tarik garis panjang 34,5. Tidak berskala, tidak masalah. Yang penting nilainya kalau dia lebih tinggi daripada ini, maka dia lebih runcing ke bawah. 34,5. Kemudian terhadap B sudah. Kemudian bending moment terhadap C. Kita masukkan 34,5 ini dikurang 4,5 dikali jaraknya terhadap D di sini adalah 2. Maka ini dikali ini dikurang dengan 4,5 dikali 2 ya. 11,5 dikali 3 dikurang 4,5 dikali 2. Perhatikan. 11,5 dikali 3 sudah kita dapatkan. Kita turunkan lagi nilai ini. Kita kurangkan 4,5 dikali jaraknya 2. 25,5. Tarik garisnya kemudian tutup. Maka nilainya di sini didapat negatif. Karena normalnya negatif, maka bending momennya juga akan negatif. Itu penjelasan dari Ibu. Dan juga kalian bisa melakukan kontrol. Jadi kontrol itu perlu. Di sini tidak dijelaskan kontrol ya. Kontrol itu didapat adalah kalian menjumlahkan antara gaya yang bekerja yang searah dengan yang berlawanan, kalian jumlahkan, maka hasilnya harus sama dengan 0. Ya. Perhatikan. Ini kita kontrol, kita coba mengontrol yang balok sederhana. Kalian bisa mencoba melakukan kontrol terhadap hasil kerja kalian. Oke. Semoga penjelasan hari ini bisa kalian pahami dan bisa mengerjakan soal-soal selanjutnya dengan baik. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.